Al-Fatihah ila hadratin nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abahi salin wa ali kulli minhum was sahabatihi ajma'in. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatal Kubra wa Aisyyatar Ridha. Summa ila arwahi Sayyidi Syekh Muhammad Saman ibnu Abdul Karim Saman qaddasahallahumma rawhahu wa nawwir ridha rihahu wa alaina wal muslimina hususan ila Syekh Muhammad Umar bin Zainal Abidin bin Abdullah bin Haji Muhammad Tamrin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ihwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu bahasa awamnya ya. Namun secara khususnya puji dan syukur itu yang melengkapi ya, segala kebutuhan, baik itu yang kasar, yang halus ya,
yang mungkin dapat dipegang dan yang memegangkan panca indera kita ini adalah pujinya Allah itu sendiri. Artinya kenyataan puji itu maka dikemas dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah itu kalaupun kita runut dari sudut harfiah, alhamdu itu alif lam. Alif itu artinya menunjukkan. Jadi berawal alif itu dalam arti kata alif hayyun la yamut, yang tidak pernah menerima mati. Kalaupun dia menerima mati bukan alif, itu hamzah namanya. Makanya berlakunya alif itu ada 3 kategori di dalam istilah wong ilmu qiraat itu, ada depan, ada bawah, ada atas ya. Berbeda sebutannya. Kemudian lam itu adalah satu sifat Allah yang latif. Latif itu bimana halus, tapi halus di dalam faktanya ini luas. Nah alif lam ini kalaupun kita tinjau dari ilmu orang nahu itu dinamakan alif lam makrifat, alif lam pengenalan. Makanya itu kadang kalau di kawasan wong daerah Arab dia berawal al kalau namanya, itu memperkenalkan. Nah artinya siapa yang dikenalkan ialah kalimat huruf kedua ha. Ha itu menunjukkan hakikat. Jadi alif lam tadi menunjukkan hakikat. Nah hakikatnya ini ialah pada huruf mim. Mim itu pada di diri. Nah diri ini harus pula kita ketahui, ada diri zohiria ataupun diri kasar, adapun diri yang dikatakan batinnya adalah diri yang halus. Dua hal yang kami utarakan ini kenyataan pada huruf dal. Dal itu dalil kenyataan. Makanya alhamdulillah itu bukan sekedar ungkapan belaka ataupun bahasa itu di dalam arti cuman pemanis istilah dan kata. Makna yang tersirat itu artinya Allah itu menunjukkan dirinya kepada kita yang mempunyai diri dan sadar akan diri kita ini. Diri kita inilah diri yang tiada mempunyai apa-apa, dalam istilah diri yang tidak ada daya, tidak ada upaya. Stop. Lah kalaupun diri yang tidak ada daya dan tidak ada upaya, ya mana kita nak berinteraksi, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita beribadat lain sebagainya. Tapi setelah tadi habis lebur ini pujinya Allah, si diri yang kasar ini artinya tidak ada kemampuan sama sekali, toh ternyata berperan aktif seluruh panca indera kita. Beraktivitaslah segala perkeprofesian kita ini adalah menunjukkan pastinya Allah. Mangko ista'inuhu, tetaplah kamu. Jadi tetaplah dalam arti kata keyakinan kita itu artinya tetap yakin yang bahwasanya kita ini tidak bisa berbuat. Maka itu di dalam sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, la tataharraku zarrotan illa billah. Tidak bergerak satu zurah pun kalau tidak dengan Allah. Nah tinggal kita sama-sama merasakan, ya masing-masing kita punya perlengkapan kebutuhan di dalam keseharian, punya barang ya, punya semacam bahasa kita alat bantu ya. Kalaupun tukang dia punya alat tukang, kalaupun bahasanya di situ orang di perkantoran punya alat yang macam komputer dan lain sebagainya. Adakah komputer itu berjalan sendirinya kalaupun tidak disentuh oleh pemiliknya? Ya. Adakah alat sarana tukang itu
bisa berinteraksi dengan sendirinya kalaupun tidak dipegang ataupun dipakai oleh pemiliknya. Itu bahasa keluarnya. Yang kami maksudkan itu adalah simbol-simbol merupakan dilalah Allah, kenyataan Allah, namun kembalinya kepada diri kita, ya kan? Nah, artinya diri yang kasar ini, jasad fisik ini tidak dapat berinteraksi, tidak dapat berbuat kalaupun tidak ada diri yang batin. Ya. Kalau bahasa fisik ada yang non fisiknya, ya. Yang non fisik ini seakan-akan tidak bisa kita saksikan dengan kasat mata melalui kesaksian terutama kepada ilmu kolbu ataupun ilmu hati. Maka tidak mudah-mudah kita nih kadang terobosan-terobosan untuk menyalurkan Allah itu sendiri. Lemak ngomongin kena Allah. Sebenarnya tidak katik kena kita sama sekali. Kena Allah seluruhnya. Ya. Entah itu kena Allah itu dalam arti kata kita rangkai, kita kemas dalam aktivitas kita. Ya mungkin apabila dia turun ke lapangannya ada yang dikatakan baik, ada yang dikatakan jahat. Ya. Ada yang dikatakan ibadat, ada yang dikatakan maksiat. Namun pada sesungguhnya ditinjau dari sungguh hakikat itu kehendak Allah itu sendiri. Makanya kadang kita ini terkesima, terbelinger alias terbuai dengan apa-apa yang menurut sudut pandang mata kepala gitu. Nah inilah yang menjadi bumerang kita sehingga kita tadi lamban. Lamban terbuka dalam arti kata lain itu adalah hijab ataupun dinding. Maka Rasulullah SAW memberikan statement lau kusifa annal hijaba la ro'ainaha. Jika tidak kamu bukakan hijab dinding itu, mana mungkin kamu nak melihatnya. Jadi pertanyaan ini, ya, hadis ini jadi pertanyaan kepada kita sebagai mana cara kita menganalisanya. Jika tidak dibukakan artinya bukan ini bukan dalam arti kata dengan kekuatan kita, dengan kearifan kita, dengan tahunya kita, dengan pujinya Allah itu sendiri. Hingga kita tadi merasakan dengan pujinya Allah ini, kenyataan Allah ini, maka kita tadi terbukalah dengan Allah. Jadi makanya kadang langsung kita dur dengan kalimat, kadang berangkat wahwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu berada di situ aku ada, kata Allah ya. Itu dia yang punya firman. Coba kita sama-sama pikir. Di mana kamu itu ada, di situ aku ada. Ada alamat di kita. Kalau menurut ejaan dalam kitab Darun Nafis, alamat yang pertama kita tunjuknya af'al. Af'al itu perbuatan. Nah setiap perbuatan ini kita konteksnya kembalikan. Di dalam perbuatan itu ada gerak. Nah gerak kasar ini nyata di panca indera. Nah gerak yang tidak dapat kita saksikan dengan panca indera itu individu. Tapi sampai saat ini mereka berdua ini tidak pernah berpisah, Pak. Cayolah kamu. Entah bapak-bapak pendengar, entah kami juga yang berkalam tidak pernah berpisah. Nah artinya kalaupun kami ambil perumpamaan kalimat lain, itulah yang diistilahkan secara lahiriah ini adalah alam syariat. Secara hakikiahnya itulah alam hakikat yang saya katakan yang tidak dapat dipandang oleh mata kepala namun dipandang oleh kolbu. Ini sekedar penyaksian. Nah jadi alamat-alamat wahwa ma'akum itu yang pertama ada af'alnya, yang kedua ada namanya, yang ketiga ada sifatnya. Mungkin af'alnya ini sampai saat inilah hampir rato-rato kadaluarsa gitu. Ya. Sampai tidak terawat, tidak terurus. Makanya kadang istilah aku makan sepiring.
mandi segayung, tidur tunggal bantal, tapi tidak setegoran. Itu kata istilah ya kan. Cuma yang kami maksudkan larinya ke jalan kita ini. Seakan-akan kita dah open kepada mereka itu. Padahal dia tadi hak paten sekujur tubuh kita ini. Yang dikatakan hakikat. Memang hakikat itu, ya pada maknanya tak baca nih yang dalam arti kata kita nih nak ngomong ke nyoba itu. Tak baca. Tapi kalau mereka yang sudah memahami kok dia bisa ngomong pada hakikatnya. Nah, itu sifat. Nah kan ciri ini. Alamatnya yang ada pada kita tadi kan. Nah artinya setelah kita tadi tahu dengan af'al Allah cirinya tadi, kemudian ada asma'nya Allah, yalah dia tadi punya nama, kan macam itu. Nah setelah kita tahu dengan nama tadi punya sifat, jadi 3 perangkat ini ciri yang kukatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana kamu berada di situ aku, kata Allah. Ya. Jadi bukan sekedar bahasa slogan ataupun idola kita baik, ayat itu harusnya sama-sama kita interaksikan, sama-sama kita buktikan, itu hendaknya akan menjadikan salah satu kelaziman. Nah di ungkapan ini terus terang baik, bukan dia tadi lama belajar, bukan baru belajar, sama baik. Belajar juga iya, tak belajar juga masih itulah. Nah untuk mencari kepemantapan ini makanya kita diinstruksikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nabi ini nuntut menyuruh kita nih. Tuntut ilmu itu bimana di jalan kita ini tahu. Jadi kita tuntut tahu ini. Dari mana sumber asal kita tahu ini? Bahwasanya tahu ini menunjukkan alamat sifatnya Allah. Mangko kita tahu dengan namanya, mangko kita tahu dengan perbuatannya, mangko kita tahu dengan sifat dan asma'nya, mangko tahu itulah diri dia. Nah hendaknya di dalam hal ini supaya kita tadi senantiasa berkesinambungan, tentunya kita tadi senantiasa diawali apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal aturan, awal-awal agama, awal-awalnya akal itu pengenalan Allah. Kita tidak baca bikinnya. Jadi ada 3 sudut pandang yang kami uraikan di sini. Jadi ada awalnya, kalau tafsirnya agama, awaluddin agama. Padahal awaluddin itu jawabul jawabnya di dalam firman Tuhan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu indallah, keindahan Allah, bukan di sisi. Tidak main cerita di sisi. Kapan di sisi itu ada bebarengan, ada 2. Keindahan Allah, keelokan Allah yang dapat menginteraksikan fisik kita ini. Nah, keelokan Allah ini agar kita sama-sama sambungkan, tentunya orang yang senantiasa muqarrabin, orang yang dekat. Jadi orang yang dekat itu, orang yang muqarrabin itu dikemas dalam firman Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Nah, ya. Persoalan dekat inilah cerita landingnya, Pak. Dekat di dalam makna hakiki itu bukan dalam arti kata bersosok ataupun berbentuk, ya kan? Bersosok dan berbentuk itu cara kita untuk menganalisa, ya.
untuk cara kita menganalisa. Nah, bagaimana cara kita menganalisa? Kan Allah itu tidak bersosok, tidak berbentuk kan? Itu. Artinya kalau tunjuknya sosok, tunjuknya bentuk ini bahan analisaan kita. Sementara dia tadi tidak bersosok, tidak berbentuk, yang dikemas dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak seumpama dan tidak semisal. Nah, tapi kalaupun kita ngurai ke tidak seumpama, tidak semisal, bagi yang jahil pola pikirnya, sudahlah ngaji apa tidak tahu di Musa. Nah, inilah yang jadi bumerang kita. Padahal kita mentahkikan yang tidak seumpama, tidak semisal, inilah yang wajib kita ketahui. Suksesnya umpama misal ini oleh karena yang tidak bermisal tadi, yang tidak seumpama tadi. Kenapa? Ya. Dia tadi menunjukkan sebagai atribut, ciri, alamat dia. Makanya misal bentuk ini kan artinya ada tanda, ada nama, ada reaksi, ya kan. Kemudian ada dampak, ada akibat, dan lain sebagainya banyak. Nah, kalaupun tidak demikian, tidak kita analisa, maka kita terpandanglah kepada sosok dan bentuk. Inilah cara muradnya ya pengajian dan tuntutan kita. Maka Rasulullah SAW dalam hadis tadi tuntut tahu itu dari buayan sampai ke lubang kubur. Ya. Dari buayan sampai ke lubang kubur. Nah, arti buayan dalam hal ini buayan di dalam perjalanan kehidupan kita. Selalu diombang-ambingkan. Mungkin susah, mungkin senang ya. Mau tidak mau. Cuman apakah di dalam hal ini artinya kita tidak nerima. Makanya kita punya bekal ini. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan bahasa kami itu alarm kepada kita. Bukannya peringatan nih, dah. Kita wajib terima itu. Sebab segala konsekuensi itu, kalaupun kita memang sudah pegang, kenapa dia diberikan bahasanya di situ yang mungkin tidak selera, tidak seirama dengan kita. Pasti dia tadi punya jawaban tersendiri bagi Allah. Artinya Anda sanggup katanya. Kalau tidak sanggup, tidak aku berikan. Maka di dalam hal ini, nah kesanggupan ini bukan dalam arti kata orbitan, tenaga, power kita, makhluk manusia, itu kita kembali kepada Allah. Nak kembali kepada Allah, ini nak tahu nian kita nih. Nak tahu nian. Ngapa kita tidak tahu? Lah alamatnya lah dinjuknya, ciri lah dinjuk, sifat lah dinjuk, nama lah dinjuk. Ya dah. Nah itu baik kita sembuyanan mereka. Taruhlah misal namanya lah dinjuk Allah. Mana itu? Sifatnya lah dinjuk, bari-hari dipakai. Tak pernah tinggal keleceran pun, sikok pun tak pernah. Ya. Nah artinya namanya Allah tadi menunjukkan pada sifat dia. Nah sebagai dia ini terus terang beda kata sifat. Cuman cara arif bijaksana kasih sayang. Dinjuknya sifat gitu ini kan. Ya. Makanya sifat ini dia tadi takluk kepada mausuf yang mensifatkan. Nah, inilah cirinya Allah dengan kita. Maka ciri inilah yang selalu kita asa, selalu kita perhatikan, selalu bahasa kita apa lazimkan. Ya. Makanya kadang dalam satu hadis kudusi Allah mengatakan, la tataharrokul jasadu illa birruhi, la tataharrokul rihu illa bil gila. Tidak dapat bergerak jasad kita ini, Pak ya. Tidak acak bergerak. Kenapa bergerak? Illa kecuali dengan ruh. Nah, siapa ruh itu? Kalau di kita nyawa. Ruh itu diri dia. Ya. Cuma turun di kita ada nyawa, ada napas, ya. Ada nyawa, ada napas ini timbul punya keinginan, ya, punya kena, punya bahasanya situ tahu,
unyo pacak denger, unyo pacak nyingo, unyo pacak ngomong, walhasil lengkap. Ya. Nah pertanyaannya, itulah terawat belum selama ini, seakan-akan sebagai anjuran Rasulullah SAW. Bukan nak dielus-elus, bukan, nak diketahui baik. Nah ketahuan itu juga bahagian dari anugerah Allah, bukan pula punya kita. Oleh karena kita tadi diberinya pengenalan tadi dengan sifatnya artinya tidak sia-sia cara Allah itu ya. Tinggal kita lagi banyak kesisiaan. Maksud ini kenapa? Supaya tadi kita tadi menghilangkan keraguan, kebimbangan. Artinya takik kita tadi. Yakin, percaya, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak bergerak jasad fisik tubuh kita ini kalau tidak dengan hidup. Hidup ini adalah bahagian diriku, kata Allah. Ruh itu ya. Yas'alunaka aniruh. Kuliruh amri rabbi. Apabila bertanya kamu tentang ruh, ruh itu urusanku, kata Allah. Jadi kalaupun kita mengamati teks ini, jadi kita ini seolah-olah diurusi oleh Allah terus. Jadi wajar dia punya sifat yang diistilahkan Rahman dan Rahim. Kasih dan sayang. Jadi kasih dan sayang itu, dia tadi, kalaupun kita pisahkan, kasih itu kita tadi dilengkapinya fisik panca indera, sayang itu dinyatakannya dapat bergerak panca indera itu. Nah artinya tidak pernah terpisah kasih dan sayang. Makanya kita Rasulullah SAW menekankan apa yang dikatakan man arofa nafsahu. Barang siapa tahu dengan diri. Itu jenjangnya. Jadi mana kita nak tahu dengan diri? Yalah ada diri zohir, diri nyato. Ada diri yang mengolahkan diri yang zohir ini. Gak pernah terpisah. Ini kasih sayang ini. Bukan kasih sayang berarti keluar. Keluar basingnya itu. Sesuai dengan si kondisi itu serang. Sayang dengan diri kita ini nak menurut aku. Nah kesayangan Allah kepada diri kita ini memfasilitasi segala kebutuhan. Baik kebutuhan secara fisik, kebutuhan non fisik. Masih dia itulah. Bayangkanlah. Berfungsinya pandangan, berfungsinya pendengaran, berfungsinya mulut, berfungsinya hidup tadi. Kita tidak baca mikin sama sekali. Nah kalau kita terpikir, oh kita tidak baca mikin, lalu ada jawaban yang tersirat. Siapa yang baca? Ya Allah. Nah inilah nama dia tadi. Alamatnya nentukan di situ. Kita kadang bayar ya. Mau ke misal, mana misal. Ada angkot terayak Kertopati kira-kira dak. Masuk ke jalan Gandus ini ya dak. Nah begitu dia masuk ke jalan Gandus ini, dia tadi mendapatkan kecelakaan misalnya. Pas kecelakaan ini kena ketibannya dalam arti keluarga kita. Nah kita tadi buru-buru kan ngejar mobilnya yang meskinya kamu jingok dulu apa dia merek mobilnya ada. Kemudian BG-nya. Kapan dapat mereknya, alamatnya ini kemana pun si pengendali ataupun sopir mobil pasti tahu. Lama alamatnya tak tahu, kamu nak ngejar tuannya baik. Nah itulah perumpamaan spontanitas ya. Kita ini kadang oleh gegabah tadi lah ya. Gupu kadang. Tidaklah terperhati. Mestinya kita perhati dengan alon. Ya. Cirinya ini kuning, kalau tidak Kertopati kemana itu ada trayek lain. Nomor serinya Diki. Ketahuan loh. Itulah. Nah kita ini macam itu juga. Sebagai kendaraannya tadi. Trayek mana kita ini? Berapa BG gitu? Seri kita berapa? Itu bahasa perumpamaan. Nah oleh karena itu di dalam hal ini artinya perapatan kita dalam arti kata
menuntut pengenalan kepada Allah, jadi kenalilah di diri kita lebih dulu. Karena apabila kita kenal kepada diri kita ini artinya diadokan, maknanya dak kati diri kita ini. Begitu habis diri kita baru nyata diri yang sebenarnya diri itu. Ini maksud aku tuh tek uraian untuk kita dapat ke natijah definisinya itu kan artinya kita bisa membuat intisari itu sendiri. Manunya nak ngabis ke diri kita. Nah kalau memang benar-benar di situ habis ya artinya ya kapan habis di dalam arti kata udah kati apa-apa. Istilahnya lama wujudun bihakin ilallah, tidak kati yang ada ya. Begitu ada inilah nyatanya Allah. Nah artinya kembali cerita puji tadi Allah tuh memang benar-benar nyata tadi. Mangko sangat-sangat riskan sekali kalaupun mengatakan Allah itu gaib jauh. Sebenarnya kalaupun kita balik ke dalam cerita kita ini yang gaib. Bagi Allah itu terang, nyata. Cuma keterangan kenyato ini oleh karena lah ada di diri kita tidak rawat. Makanya kadang kita galak jadi semacam permisalan spontan umpama nur Allah ataupun cahaya Allah ataupun bahasa kita lampu penerangan ini ya. Sebenarnya kebutuhan pertama penerangan gitu. Tapi lah setelah penerangan lampu tadi normal hidup banyaknya rasanya nggak memiliki kulkas, nggak memiliki kipas angin, nggak beli TV ya. Tidak terpikir-pikir kalau lampu itu mati berfungsi tidak gitu. Sarana perlengkapan itu. Kemasak nasi lagi tidak lagi, pacak lagi ya. Yang cepat jadi permasalahan kalaupun itu memang ada kita ini dalam arti kata terhubung, tersambung kepada yang kami misalkan tadi. Kalaupun konslet sarana kita, umpama kita gosok ya, terika itu konslet, kira-kira masih berfungsi tidak? Tidak. Turun dia tadi. Siko alat itu yang kita punya. Gosokan, konslet. Kulkas mati juga, Pak. Iya tak? Nah artinya terhubung seluruhnya. Segala perlengkapan yang ada pada diri kita. Yang mungkin itu menjadi kebutuhan keseharian kita pada saat ini. Makanya kita yang demikian. Padahal ini bahasa Allah menyatakan kan. Kepada siapa? Kepada orang yang ahli berpikir. Nah baiklah ya di dalam hal ini sesuai dengan mukaddimah yang kami utarakan sebagai pengangan komentar, maka kami di sini bacakan kitab ya. Kitab Darun Nafis ini bercerita masalah tajalli. Jadi tajalli ini artinya kenyataan. Tajalli ini orang lah paham yang diistilahkan takhalli, kekosongan. Artinya dak kati kita tadi. Atau dengan kalimat la ilaha illallah. Dak kati sesuatu yang ada hanya Allah. Apalah bedanya la mawujudun illallah. Itu dari konsep kalimat. La ilaha illallah itu dak kati sesuatu apapun. Yang ada hanya Allah. Andainya kita sama-sama introspeksi. Ya. Sampai sejauh mana udah kati. Ya. Sampai sejauh mana udah kati. Kalau pengakuan baik itu. Sementara kita ini melanglang buana di dalam tahu kita tadi nggak tahu tidak kati. Nah artinya pasti kapan tahu ini.
Kita ngatur dak hati itu tahu sebenarnya. Renungkan nian gitu. Jadi kalau kamu ngatur dak hati, dak pacak tu lah. Itu maknanya. Dak hati sesuatu. Kita juga dak hati artinya sesuatu. Kapan ada? Allah. Nah artinya Allah memang nian dia dulu menunjukkan ngajari kepada kita. Nah tinggal kita tadi dinobatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ma zohartu li sayin ka zohartu fil insan. Aku tidak nyato pada sesuatu, nyato aku di manusia. Ya. Perhati pula manusia ni mak mano. Analisa lagi manusia itu mak mano. Karena kalau menurut ataupun metode kita ini, manusia itu adalah sifat. Sifat inilah yang mengoperasionalkan seluruh anggota panca indera kita. Itu manusia itu. Kan? Bukan raga ini. Ya. Raga ini cuma sandaran baik sebenarnya. Rangkau manusia, sangkar manusia, bola lampu. Kalau lampu itu ada. Sehingga dia tadi, aman lah maksud aku tuh rahasia itu tadi. Terbungkuslah rahasia itu. Makanya rahasia itu tidak pacak kita mungkarnya. Ya. Jadi satu sisi itu sebenarnya tidak pacak dibongkar. Padahal dengan rahasia itulah. Karena rahasia tadi itulah juga tadi kalau kita naik ke sifat. Makanya sifat itu identik kepada sifat ma'ani kita awali dengan hayat tadi, hidup tadi. Nah hidup tadi bahasa kita hidup itu bahasa Allah. Ruhku, bahagian ruh. Jadi tersambunglah antara roh dengan hidup, ya kan? Itu bisa bahasa. Kapan roh dengan hidup ini kita tahu, nah ini menjadi jiwa. Jadi semboyan bangun jiwa itu di situ sebenarnya. Kita kapan nih bangun ini raga ya, bangun. Itu bahasa tajalli. Dan manakala tajalli Allah. Ya. Jadi kalimat manakala ini seolah-olah menjadi apa kalau istilah aku rambu-rambu. Manakala boleh kita tafsir kapan. Seakan-akan punya waktu. Bukan Allah itu punya waktu, bukan kitanya tadi saat kapan. Jadi seolah di sini menjadi apa manajemen dia. Nah kapan ini? Ya kapan baik maksudnya bagi kita. Tidak pernah terlepaskan dalam hal itu. Apapun yang kami utarakan. Alamat, baik itu amal, baik itu sifat dan lain sebagainya. Tidak pernah terlepas. Jadi manakala tajalli nyatanya Allah. Jadi tajalli tadi nyata, lawan tajalli itu taholli kan. Taholli itu artinya kosong. Tidak katik kita. Artinya tidak katik kita nyata. Tajalli Allah, kenyataan Allah. Ini merupakan yang kukatakan manusia tadi rahasia. Karena rahasia tadi kalau kita naikkan itu sifat. Makanya dituntaskan oleh hadis kudusi lagi mengatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu sifatan la ghairihi. Jadi sifat itu apa? Mengatakan rahasia. Bersifat-sifat, bermodel-model, berpotongan-potongan, dak katik lain ini menunjukkan diri. Jadi jelas maksud aku tuh tajalli tadi kan. Kaulah kita. Nah tinggal kalau kita lah tajalli ini maksud nyatonya Allah ini jadi pola pikir kita. Mana cara kita kok kita kalau lah tajalli Allah jangan terus ke pojok terus turun maksud gitu kan. Mana reaksinya? Nah, reaksinya mana kan? Nah, kalau Allah tadi ada kata kepentingan dia. Mana kata kepenting? Makan tidak, minum tidak, nak rumah tidak, nak beranak tidak, nak berbini tidak, nak punya aset tidak. Nah, awas ini yang penting kita pelihara.
Nggak tahu dengan Allah, tahu kalau kita budak kecil tahu walaupun dia sebatas nama. Artinya menghilangkan di dalam hal itu satu di antaranya merasa kita memiliki. Nah, ini hakikat. Kalau lahiriah ya tetap kita miliki, punya aku kan. Cuma kita tadi dalam arti kata ini sudah punya maksud kami itu simpenan, sinyal yang tersendiri. Yang kita miliki lahiriah ini artinya dia punya jeda waktu. Jeda waktu ini dalam arti kata dia tadi punya target. Dah pacak permanen. Itu gunanya kita tahu tadi. Jadi begitu ada kita tidak terlalu bangga. Begitu dak kati kita dak pulak gelisah. Itu gunanya. Karena biasalah kalau semacam aset-aset ini kan. Nah itu. Dak usah ke jauh-jauh. Hayat kita baik kalau dak diurusi kaki punya target. Punya jeda waktu. Punya komitmen dengan Allah. Apalagi bahasa kita kebutuhan fisik panca indera kita ini. Artinya dia terus sepaket naik. Nah dengan kita tadi bertajalli menyatukan dengan Allah, nah artinya kenapa kamu bisa bertajalli? Inilah menunjukkan zatnya Allah yang tiada dengan wasito. Jadi diri Allah itu tidak katik wasito, tidak katik penghalang, ya, tidak katik pemutus. Ya. Jadi kalau dia tidak katik penghalang, tidak katik pemutus, ini kata kitab ini artinya dia tadi mengkomitmenkan, tidak katik wasito, tajalli tadi. Ya memang semata-mata dia tadi. Awas ini kajian secara maknanya, ya. Maknanya. Coba kita buktikan kita. Yang aku kata udah kata wasito. Ya. Baik ke diri kita dan jangan keluar. Keluar lagi kita baca kembang ke dewe. Hidup kita ini bisa berpisah dengan kalam. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berumur-umur sampai hari ini. Tapi sekendak-kendak maki kalam ini dengan olah cerita. Sadar gak ya? Ini yang kukata ketik wasito. Ini kita balik kepada diri. Karena kita ngaji diri. Sama baik kamu juga mah itu. Makanya tanda-tanda ujiku tadi kan berperan aktif terus. Umpama yang kedua. Kita nyinggung. Ada tak dia tadi berpisah dengan hayat kita ini. Tak hati wasito. Yang pemutusnya. Maka itulah kadang. Kalaupun kita balik turun ke bawah. Itulah antara syariat dan hakikat. Syariat dan hakikat. Cuman syariat di dalam metode tauhid ini. Secara manual. Bukan secara lokal, bukan. Kalau secara lokal itu tinjauan ilmu fikih. Jadi dia punya waktu, punya ungkapan bacaan. Tapi kalau kita memahami, maksud kami secara manual kan, yang bahasa kita secara lokal itu di dalam kemanualan inilah sebenarnya. Maka tidak pacak kita tadi kalau paham di sini menjadi idola, yang lokal itu akan meliputi manual. Pasti kita memahami manual. Kapan manual tadi tahu? Ya artinya memfasilitasi yang manual ini supaya kita tadi beribadah secara lokal. Gunanya. Makanya kesyariat di dalam kalimat tauhid ini menyeluruh. Ya. Menyeluruh. Jadi alam artinya syariat itu kan. Jadi secara luas maksudnya. Nah pengertian ini perlu maksud aku kita sharingkan supaya kita tidak kate mujadalah. Itu intinya. Cuman kalaupun kita beradaptasi kepada mereka yang secara maksud aku tuh ritual, ya sebatas itu paham dia mah itu ya sabar. Kita juga mah itu tuh. Alhamdulillah kita masih diprioritaskan oleh Allah usia kelengkapan ini supaya kita mendapat kepahaman ini. Untuk apa gunanya?
Awas ini untuk aku gunung. Kalau yang ritual itu jaminannya badan sehat, kemampuan nado. Baca, bener gak? Nah sekarang yang manual ini tatkala kita tadi sedang kritis, mana lah? Itu manfaat. Bukan dalam arti kata wong manual ini secara ritualnya tidak. Nak munu ke syariat Nabi itu namanya. Kok pepatah wong supi mengatakan, kamu tahu di marah Tuhan, kamu tidak tahu marah Nabi. Pikirlah. Nah artinya dua kutub bahasa ini sama-sama kita analisa. Artinya kamu tahu itu di marah Tuhan karena dia yang buatnya. Kamu nak tahu itu tidak melalui Nabi, tidak baca juga tahu. Artinya berguna galo. Jadi wajar lambang itu kapan ada Allah ada Muhammad. Tidak pernah Allah baik tetebeng. Pasti si S-nya Muhammad. Kapan ada Prabowo ada. Itu lambang lahirianya kan. Makanya gitu, ini kapan ada zohir pasti ada batin kan itu. Itu kan balik-baliknya berhimpun itu kalau cuman kita ini kadang tidak ada terpikir langsung ke sana itu kan. Makanya melalui media majelis untuk kita sama-sama menyatukan pemahaman sesuai dengan kapasitas profesi kita masing-masing. Namun kapasitas dan profesi kita masing-masing itu lagi-lagi cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kesibukan supaya kita ingat kepadanya. Bukan kita tadi dengan banyak gawe tadi lupa dengan tidak. Itu bahasa tajalli dengan zat. Jadi tadi tiada wasito. Di mana tiada wasito? Sifatnya tuh kan pada seseorang hamba yang dikehendakinya. Jadi seolah-olah di sini kalau kita amat di sini pecah ada kesenjangan hamba. Sebab di sini atas pengakuan dia, bukan dalam arti kata pala pilih. Bagi Allah tidak ada pala pilih. Kenapa kata tidak pala pilih? Kamu nak tahu, nak ida, aku tidak untung. Kamu tidak tahu, aku tidak ada rugi, kata Allah. Tinggal pertanyaannya kepada kita. Niscaya panaklah di sini dengan diri dan segala makhluk yang lain. Arti panak di sini habis. Ya. Bukan panak menurut pelajaran aku idil iman. Kalau panak aku idil iman rusak, binaso, bisa mau baik di dalam tuntutan kita secara tauhid yang sebenarnya habisnya ndak katiki. Nah panak ini dalam hal ini baik itu panak di dalam fi'liyah ataupun amal. Panak di dalam namo artinya dak katik namo, dak katik perbuatan. Panak di dalam sifat artinya Tuhan itu dak ada bersifat. Cuman cara awal permula kita nak memahami ya mau nak mau ngelok rote ataupun metode itu. Pada akhirnya pelepasan sama sekali alias panak. Makanya gunanya sebelum kita panak tadi, nah inilah yang aku katakan banyak gelombang. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ngomong tuntut dari buayan sampai ke lubang. Sampai sejauh mana panak tersebut? Artinya seluruhnya alam semesta ini artinya tidak kati. Ini sudut pandang pemahaman ya. Kalau uraian ya tetap karena alam ini ciri, simbol, atribut. Lah kalaupun istilahnya tidak kati ciri, tidak kati simbol, tidak kati atribut, mana kita nak berjalan. Artinya
di situ menjadi jembatan ataupun fasilitator kepada orang ahli saleh. Dengan caro, dengan alamat, dengan tando, dengan ayat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan taraktu fikum amroini iza tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul. Nabi itu berpesan, ya, kalaupun kita tadi artinya nak selamat, peganglah dua perkara, kitab Allah dan sunnah Rasul, jalan Rasul. Jadi kitab Allah ini dalam arti kata ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah ayat Al-Quranul Karim ini banyak. Tak muat kalau nak ditulis kalau yang di Quran itu di dalam Quran 30 juz. Ya. Bahkan ayat di diri kita ini lagi 30 juz Al-Quran. Makanya Quran itu menyaksikan berkomitmen hudal linnas, nunjuki bagi seluruh manusia. Jadi mengajarkan ya dalam hal ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, artinya pertama Quran, kedua sunnah. Arti sunnah itu di mana jalan. Jalan itu di mana torek. Nah torek ini ada torek melalui fi'liyah, ada torek melalui qalbiyah. Ataupun yang dikatakan istilah zikir jahar, ada yang dikatakan zikir hobi, itu balik turunnya. Ada. Padahal jahar dan hobi itu udah kati bedanya, cuman bedanya tatkala kita tahapan permula untuk menemukan itu. Kalau tidak melalui itu mana kita nak dapat? Tak baca kita meda ke mana yang kasar, mana yang halus. Padahal kasar halus itu sekedar batasan kiri dan alamat. Nah hal ini menurut kaul setengah pendapat akan dia, ini hendaklah dengan talqin dari masayi. Jadi artinya talqin dalam arti kata ada penyambung dari masayi segala seh-seh ya, yang mengajarkan itu. Jadi ditalqin dia nih. Ini kan bahasa makanya kadang di dalam Naksabandi dia mengangkat kalimat talqin namanya. Nah kalau di kita ini bukan talqin namanya be'an. Maka talqin ini memang ada dasar. Lakinu amwatakum bi kalimati la ilaha illallah. Temui oleh kamu orang yang akan mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah kan. Temui. Bukan baca, temui di situ. Nah temui. Tadi kalau balik ke asal basic ialah temui gitu. Maka itu kadang sebagian orang mengatakan nah temui itu penyamuan. Kita ni punya galau. Maka itu kadang sebagian orang ahlu sufi begitu hayatnya nak terakhir kan berimpunnya di pusat. Bukan di hidung. Nah dia tadi ditalkinkan oleh masayi. Yang hanya masayi itulah yang menunjukkan jalan. Nah jadi para sese ini sekedar menunjukkan jalan ataupun alamat yang kami ceritakan tadi. Cuma kalau lah kita tadi maksud aku pemerataan alamat, lah real alamatnya tadi, namanya ada, ya sifatnya ada, sudah itu asma'nya ada, ya pasti zatnya Nah inilah yang penting ya untuk kita secara salik ya, yang akhirnya kita dapat istilahnya memfilteri kalimat itu sehingga kita tadi mentahkikan yang bahwasanya diri kita ini adalah keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sedalam-dalamnya, bukan sosok yang ada.